Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme Friends dan Moms, balik lagi di Mama Cash bareng aku, Mom Tia. Ketemu sama Mom Tia lagi nih. Dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang kayaknya impian banyak orang deh, apalagi moms nih di rumah ya. Apalagi kalau bukan remote working, yaitu sebuah konsep bekerja dari mana aja dan kapan aja, kita bebas yang nentuin ya. Tapi tetap satu rulesnya, kita harus selesai kerjaan tepat waktu, sesuai deadline, sesuai sama brief yang diberikan klien. Tapi enak banget kan moms? Pasti moms di rumah nih udah, pengen dong remote working, itu gimana dan lain sebagainya. Nah, tunggu, hari ini kita akan ngobrol lebih lanjut, lebih banyak lagi nih tentang remote working sama salah satu pelaku remote working yang juga merupakan sebuah seorang founder ya dari komunitas yang berisi member para remote worker itu sendiri. Ada Mbak Iva di sini. Halo Mbak Iva. Apa kabar? Apa kabar Mbak Iva? Baik ya. Mbak Iva sekarang lagi kesibukannya apa aja nih? Saya sekarang lebih aktif jadi strategic partners gitu di agensi, bisnis agensi, Xpreneur namanya. Oke. Itu udah kira-kira setahunan sih. Oh, menarik banget, strategi partner. Oke, itu aja nih, Mbak Iva. Iya, sambil saya milih itu karena harus masih nginiin yang komunitasnya itu, harus jalanin komunitasnya itu kan, bantuin mereka supaya lebih apa gitu kan. Oke. Komunitasnya apa sih namanya, kok boleh tahu? Kalau komunitas di Facebook Kami Kerja Remote. Kami Kerja Remote di Facebook. Oke, Facebook. ada di platform lainnya juga nggak? Platform lain, kita waktu itu pernah yang Jakarta aja itu ngumpul di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Oke. Tapi berarti sekarang lebih aktif, paling aktif di Facebook ya? Yang banyak di Facebook, yang seluruh Indonesia di Facebook. Oh, tapi di WhatsApp juga ada? Di WhatsApp juga ada. Di Instagram ada nggak tuh? Di Instagram ada. Apa namanya? Kami Kerja Remote ID. Kami Kerja Remote ID. Oke, untuk mom siapa tahu ada yang penasaran kan, bisa cekik-cekik tuh platform di sosial medianya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Mbak Iva tentang remote working, terus gimana caranya kerja dari mana aja, kapan aja dan segala macamnya, boleh cerita dulu nggak nih awal mula Mbak Iva akhirnya memutuskan untuk kerja remote. Tadi untuk jadi strategic partner itu berarti remote working juga atau gimana? Iya, hybrid lah. Oke, menarik ada banget. hari-hari yang WFO, ada yang WFH. Wah, menarik banget ya. Ini pasti impian para moms nih di rumah. Oke, boleh cerita dulu Mbak Iva. Jadi dulu itu kalau diiniin perjalanannya segala macam, pokoknya dari sampai 2000 kira-kira sampai 2009 udah mau off gitu untuk 9 to 5 kan. Oke. Karena kayaknya kok padat banget, terus dari 100% waktu kayaknya 90% buat kantor. Waduh. Gitu kan, atau buat itu. Terus gimana nih caranya, terus akhirnya sebenarnya dulu udah kalau saya kan kalau kerja tuh kalau masuk di tempat pertama setiap tempat baru saya kayak mapping gitu kan. Ini saya di sini harus dapat apa, keluar dari sini harus dapat yang apa lagi, lebih apa lagi, atau sampai kapan harus di sini gitu. Sudah ada targetnya ya. Sudah ada targetnya. Nah, terus waktu itu kayak capek banget segala macam, pengen nyari yang memang setidaknya masuknya tuh fleksibel. Jadi dulu kalau nggak salah IBM tuh udah 10 tahun 12 tahun yang lalu tuh IBM udah melakukan hal itu. Jadi IBM itu adalah yang perusahaan IT. Oke. Yang merek itu kan komputer. Dia tuh misalnya kalau masuk jam 10 berarti pulangnya jam 8. Oke. Kalau masuk jam 9 pulangnya jam berapa gitu. Jadi ternyata kalau balik lagi refleks ke diri itu saya nggak tipe orang yang nggak bisa melakukan hal berulang-ulang dalam satu waktu yang sama. Iya. Kalau disuruh masuk jam 8 terus gitu tuh bosen, terus ntar apa kalau udah bosen nanti telat apa segala gitu. Ngaruh sama produktivitas juga ya. Nah terus ke sini pas di Xpreneur itu kan, kalau di Xpreneur dites kita di SC yang baru ini ya. ditambah tahu karena apa saya gitu, karena
kan saya kinestetik. Iya nggak iya. bisa diam. Nggak bisa diam. Iya benar. Bisa diam dan memang nggak terus gampang bosan Iya gitu. benar. Nah jadi saya terus cari gimana caranya supaya kita bisa berkarya, tapi nggak apalagi perempuan gitu ya, Betul. nggak terlalu harus mungkin gini, karena dari dulu saya nggak mau punya pertanyaan di dalam hidup saya, misalnya saya tuh sebagai perempuan direbutin sama istilahnya direbutin keluarga, harus terpaksa di rumah atau nggak boleh kerja bukan nggak boleh berkantor ya, nggak boleh berkarya atau bekerja karena misalnya keluarga ada yang sakit atau anak-anak masih kecil atau apa gitu. Jadi cari cara milih terus karena mungkin itu kayak ada afirmasi atau apa, dipertemukan sama orang-orang yang bisa gitu lah, walaupun laki atau perempuan lah. Dulu sebenarnya saya tuh nggak terlalu nyaman kerja sama ibu-ibu. Oke. Karena ibu-ibu ternyata itu cuma ibu-ibu yang punya mindset misalnya, kan saya cuma ibu rumah tangga, kan saya cuma pegawai administrasi gitu. Saat itu kerja di kantor dulu ya, atau gimana, terus udah nggak seneng gitu, terus akhirnya tapi karena saya mau kan saya perempuan, terus saya mau bantuin perempuan lain. Pernah ada saat dari 2018 kalau nggak salah sampai 2020 itu kita cari-cari terus join Gapura Digital, ada tahu. yang Women Wheel. Iya tahu. Jadi kan Google aja itu support perempuan buat lebih ini kan, berdaya. Iya. Terus dibikinin itu seluruh dunia. Iya benar. Terus saya terus belajar itu orang ketidakpedean wanita tuh di luar negeri emang sama kayak orang Indonesia, ternyata sama. Oh ternyata sama ya. Oke. Aduh, terus misalnya kalau ngadepin tender harus mau itu tender segala macam, yang dipilih lebih laki-laki segala gitu. Terus kenapa? Jadi kesini akhirnya kita tuh sebenarnya dan saya dari dulu tuh percaya perempuan itu kan bisa kerjanya justru secara naluri atau alamiah itu bisa kerja multitasking. Iya. Multitaskingnya Benar. sambil nyuci, sambil masak, sambil TikTokan. Jadi sebenarnya nggak ada yang, justru kalau misalnya ibu rumah tangga itu harusnya skillnya lebih bagus daripada yang biasa atau nggak biasa kerja atau cuma gitu. satu aktivitas doang ya, karena udah terlatih. Atau yang kadang-kadang kan nge-blaming, jelas aja dia suaminya pergi itu jadinya nggak sibuk, atau jelas aja dia anaknya sedikit. Pokoknya blaming yang dicari-cari bedanya, dicari-cari salah. Yang sama tuh apa? Yang sama itu kita perempuan udah memang alamiah bisa multitasking, terus sebenarnya punya keahlian project managing yang bagus. Iya benar. Terus bikin timeline yang bagus gitu. Dan kan. lebih detail juga daripada laki-laki ya. Lebih luas gitu kan, jadinya lebih lebih humanize gitu lah. Iya benar. Karena ngadepin anak apa segala macam, ngadepin sesuatu yang manusia yang unpredictable gitu kan. Iya benar. Setuju. Oke lanjut, berarti tadi Mbak Iva itu kan pertamanya kerja kantoran. Itu kerjanya sebagai apa tuh? IT berarti ya? Atau enggak? Iya, saya tuh? dulu kuliahnya teknik komputer. Terus kan karena waktu itu pas lulus pas Krismon. Iya. Lama banget ya. Iya. Jadi belajar sales gitu. Terus pernah data entry di bank Jepang. Terus pernah yang lumayan jejak gitu, maksudnya beneran itu karena punya tim, punya meja sendiri, itu di General Affairs. Di sekolah. Iya. Master. Jadi kan memang udah biasa kayak di rumah tuh AC mati yang mana gitu, Iya. Terus komputer
dulu pakai apa ya, Infocus, nyala apa nggak segala macam. Memang ada bagiannya, tapi karena saya jadi reference tuh ngobrolnya sama dosen. Iya. Yang maksudnya S2 ke atas sama OB juga, sama cleaning service juga. Jadi banyak banget pengalamannya ya Mbak Iva nih. Sama orang. Bener. Jadi kalau dilihat dari sekarang, kemarin aja berapa tahun lalu masih sebenarnya sih saya skillnya apa, ternyata dari dulu begitu gitu. Emang sama orang ya, sama orang, komunikasi, sama interaksi, managing kelas gitu-gitu. Iya. Oke, berarti tadi setelah dari kantor akhirnya tadi memutuskan resign, jadi resign gak nih? Jadi resign. Belajar dan akhirnya IO. Oke, dan akhirnya gabung sama yang tadi yang komunitas itu tahun berapa? Komunitas itu oh iya, balik lagi yang kayak saya kok nggak bisa maksudnya ininya harus satu itu waktunya sama gitu kan setiap hari. Iya, betul. Nyari. Terus di FB juga sebenarnya 2012 tuh saya lagi bantuin satu startup, dia mau buka provinsi baru waktu itu, kantornya di Jakarta tapi provinsinya di Sulawesi. Oke. Jadi kan ada remote sedikit. Iya. Ini mikir aja gitu, ini sebenarnya bisa nih kita bikin gini, dan bosnya banyak. Jadi waktu itu kalau startup kan associate direkturnya banyak. Direksinya banyak. Saya ceritanya di kantor, kadang-kadang jadi sekretaris, kadang-kadang saking multi talentanya ya. Intinya orangnya cuma satu tapi gitu. Iya. Terus akhirnya lihat-lihat FB di luar negeri tuh ada namanya virtual assistant. Oh iya, oke. Itu ngapain virtual assistant tuh? Bener. Managing project. Jadi admin sebenarnya untuk project-project orang, tapi on project basis. Oke. Jadi kalau nggak ada project ya bisa libur, atau kalau mau padat ya kita atur sendiri gitu kan. Oke, berarti akhirnya menemukan ada lowongan-lowongan serupa dan akhirnya nyari nih yang di Indonesia nyari ya. Susah gitu kan. Mana belum jadi terlalu dari banyak ya dulu. 2012 sampai 2013 sampai 2017 baru ketemu yang itu kami kerja remote. Oke. 2016 sampai 2017. Oke. Kalau komunitas kami kerja remote itu sendiri dari tahun berapa sih, Mbak Iva? 2016 kalau nggak salah. Dari 2016. Udah berapa membernya sekarang? 30.000. Wow, 30.000 dari seluruh Indonesia ya? Dari seluruh Indonesia. Mantap, itu semua berarti yang kerja remote dan juga mungkin berkeinginan untuk kerja remote juga ya? Oke, menarik banget. Rata-rata di sana apa aja profesinya? Nah, kebetulan dulu itu foundernya itu orang Bandung, Mas Rahmat itu, karena dia IT, programmer, terus dapat kerjaan dari marketplace yang dari luar itu, terus perusahaannya di luar kan, terus dia tadinya niatnya cuma kalau dia nyari tim atau nyari yang bisa mau bantuin dia, itu dia ada wadahnya, lebih mudah tadinya nyari gitu. ya, Jadi memang waktu 2016 itu masih kebanyakan cowok di situ, malah sama IT. Oke, karena emang niat awalnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Terus tadinya saya masih pertama-tama gabungin sendiri yang virtual assistant, pokoknya yang non IT itu, yang administrasi, yang project manager, yang segala macem, yang desain di satu tempat. Tapi lama-lama ternyata kok kayaknya ini yang IT ini juga harus dikenalin bahwa ada pekerjaan remote lain yang sama juga bisa bantu dan dapat kerjaan dari luar negeri juga gitu. Jadi banyak ya, maksudnya ternyata banyak loh profesi yang bisa dikerjakan dari mana aja gitu, nggak cuma terbatas IT, tapi ada desain tadi ya, ada virtual assistant, ada kemarin juga sempat aku ada baca salah satu member Moma juga, katanya dia jadi virtual assistant, gajinya juga dolar ya kayak gitu ya. Tapi ternyata banyak ya, kalau misalnya ada sebenarnya kalau ada tipsnya nggak sih Mbak Iva kalau misalnya mau tahu lowongan-lowongan yang kayak gitu tuh, yang bisa digaji dolar terus bisa kerja dari rumah aja? Tipsnya sih sebenarnya kita maunya apa, terus kita kayak afirmasi apa, nanti diketemukan.
Kalau maunya yang dolar berarti kan kita nyarinya di tempat-tempat yang available buat kasih kerjaan itu remote gitu kan. Sekarang di LinkedIn udah banyak, udah ada tag-nya labelnya sendiri, remote mau part time mau self employee gitu-gitu. Oke, berarti salah satu platformnya yang bisa digunakan LinkedIn ya, dan berarti LinkedIn mungkin sama yang merek-merek lain yang paling terkenal tuh kayak Upwork sama freelancer gitu-gitu. Oke, berarti yang nggak kalah penting juga adalah ngupdate profile kita ya di platform-platform tersebut supaya lebih meyakinkan si pencari kerja itu sendiri ya. Oke, Mbak Iva, kalau misalnya ada moms dan PodMe Friends yang tertarik untuk ikutan gabung di komunitas kami kerja remote ya tadi ya, itu gimana caranya? Masuk aja ke lihat FB. Enggak, anak sekarang masih anak kita, sekarang ya. Kita generasi itu anak sekarang agak susah, tapi kalau sebenarnya di FB itu banyak grupnya. Ada kami kerja remote, ada di Instagram juga ada yang remote worker gitu, ada kami kerja dari rumah, macam-macam itu. Bisa di follow dulu, dapat ininya aja dulu, dapat tempat, dapat teman lah buat wadah tempat buat discuss. Iya, berarti bisa langsung gabung aja ya, Langsung dicari aja di free. Facebook grupnya ya, di kami kerja remote. Oke, Mbak Iva, ada tips nggak sih? Soalnya kan kalau misalnya moms apalagi ya gitu, untuk kerja remote terdengar enak gitu ya, kayak bisa atur waktu sendiri, bisa atur mau kerja dari mana dan kapan aja. Tapi kan kayak pasti banyak kendala gitu ya karena kerja remote. Kira-kira ada tips nggak sih dari Mbak Iva untuk supaya kita bisa tetap profesional walaupun kerja remote dan sering banyak di hire sama klien-klien nih? Ada tips gak? Kalau mau balik lagi, kalau mau di hire apa enggak kan kita harus bangun trust ya. Orang harus trust ke kita. Tapi gimana caranya trustnya itu nggak bohong atau nge-branding kita tuh nggak dua face gitu. Nah kalau sekarang kan memang TikTok itu banyak bantu karena fitur-fiturnya banyak banget yang bisa kita gunakan buat sekedar bikin profile atau nyeritain apa yang kita kerjain di rumah sehari-hari sampai dapur kelihatan gitu ya. Terus sama kalau istilah sekarang bangun IP sendiri, intellectual property sendiri itu maksudnya kita punya, kalau bilang saya passionnya nulis, emang lo udah punya blog berapa, udah punya Instagramnya, tulisan-tulisan lo tuh kayak apa, TikToknya udah cerita tentang apa, tentang diri lo sendiri gitu sih. Betul. Nanti lama-lama ada nih cerita, saya jadi ingat salah satu co-foundernya kami kerja remote yang di grup itu, dia bantuin foundernya, terus dia tuh bikin blog cerita tentang kesehariannya, terus belajar IT-nya segala macam, terus dia bikin startup. Namanya bikin startup kan nggak gampang ya, jadi memang kadang-kadang on off gitu. Terus akhirnya dia punya dapat co-founder di Estonia. Jadi di Estonia itu boleh ekspatriat punya usaha di sana, punya alamat di sana. Akhirnya sekarang dia ke Estonia kerja offsite di sana, membangun startup ya, startup yang tadi itu. Lama-lama jadi dia bikin dibikin blog cerita segala macam sampai ada di titik di mana orang nyari kan, nyari terus mau dong hire gimana gitu. Intinya harus membangun personal branding ya, jangan lupa, dan personal brandingnya harus real juga nih Mam, juga jangan kelihatannya bagus tapi ketika action nol gitu kan, cuman ngomong doang, tapi juga harus dibuktikan dengan meningkatkan skill kita dan segala macamnya. Betul ya Mbak Iva ya? Belajar learnable sama kita tahu kapasitas diri itu maksudnya bukan saya nggak bisa nih, saya jangan, bukan situ sih. Kayak yang tadi ternyata kan kita bisa ikut misalnya di tes DIHC-nya, kita lebih banyak dominannya atau influence-nya atau apa, terus milih sama pekerjaannya itu menunjang karakter apa enggak gitu-gitu. Terus misalnya ada yang
kerja tuh nggak bisa di belakang meja terus-terusan. Iya, ada yang bener-bener. itu gitu-gitu yang perlu di Bener-bener kita tahu iya, diri iya, kita iya. tuh kayak gimana. Langkah awalnya kenali diri sendiri dulu ya, Mams. Itu salah satunya bisa dengan tes di ESC juga ya, dan ngelihat Atau kepribadian. tes-tes lain, Tes lainnya banyak ya, kayak tadi kinestetik gitu kan. Oh, ternyata. Pantesan saya kok nggak nyaman kalau itu, ternyata oh iya oke. Terus nah yang di tempat saya sekarang tuh enaknya kayak gitu, terus kita dihargain gitu. Kalau misalnya wow yang satu jalan-jalan, kalau itu jalan-jalan tuh oke gitu. Iya. Ada kan di kantor yang wah kalau ya sama ya kayak anak-anak juga kan, wah ini kalau belajar jalan-jalan berarti bandel, ini enggak, ternyata memang nanti sampai gede kerja juga akan gitu. Nah itu yang harus di appreciate sama dikasih space sendiri buat berkembang. Iya, benar-benar setuju banget Mbak Iva. Oke Mbak Iva, terakhir nih ada tips nggak untuk moms dan Podme friends di rumah nih yang sekiranya kedepannya berkeinginan untuk remote working atau yang sekarang juga sudah melakukan remote working? Remote working tuh banyak banget sekarang lebih dihargain karena kita pandemi kan. Iya, jadi semua orang juga udah mulai terbiasa ya. Terbiasa harusnya. Nah kemarin kan sempat chaos, dan sedihnya itu justru yang support misalnya working space atau apa tuh juga ikut chaos waktu itu karena benar. kita kaget kan, nggak tahu padahal Tiba-tiba. padahal sebenarnya dari dulu tuh kita udah tahu remote workingnya tuh sebenarnya jalan gitu kan. Nah terus tipsnya time management sih. Time management ya. Time management, jadi tahu kalaupun kita punya cuma waktu seminggu atau sehari 2 jam, ya kita benar-benar dedicated 2 jam itu buat apa gitu. Iya. Buat kerja atau buat apa, atau learning atau apa. Bisa menentukan skala prioritas ya, skala urgensi juga, terus juga bisa menempatkan. Jadi penting lah moms untuk apa ya, bikin to do list tuh hari itu ya, nggak cuman kayak ya udah ngalir aja. Padahal sebenarnya dalam waktu sehari 24 jam itu banyak yang bisa kita kerjain gitu kan. Apalagi dengan kemampuan multitasking seorang moms ya. Sebenarnya walaupun maksudnya kita bisa multitasking, tapi kita juga harus bisa delegasi. Iya. Mau delegasinya cuma nyopin anak, Betul. atau ke pasar, atau itu kan harus punya kemampuan itu buat milah-milah. Terus akhirnya saya urgentnya sekarang atau prioritasnya sekarang ngerjain apa. Betul. Untuk kerjaan yang bisa didelegasi, lebih baik didelegasi ya Mams. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih urgent dan penting ya di dalam value prioritas kehidupan kita. Oke deh, seru banget nih ngobrol-ngobrol hari ini bareng Mbak Terima Iva. kasih, Saya juga di Mothers on Mission di Monarch Academy juga kita kan mostly remote working juga ya, seminggu cuman masuk sekali 2 kali lah ke kantor. Jadi senang banget juga nih ketemu sama Mbak Iva yang sama-sama dari komunitas remote working juga nih, seperti itu. Oke, thank you banget Mbak Iva udah sharing hari ini. Makasih juga untuk Moms dan Podme Friends yang udah nyimak ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode Memakai selanjutnya hanya di Podme. Bye.